bukan hanya mengedukasi, tapi juga kritik saran, berkeluh kesah, karena ini adalah wadah yang tepat bagi para lansia untuk menyampaikan itu semua kepada kita. Gitu. Kira-kira buat para lansia itu ada pesan apa sih kira-kira supaya mereka itu terhindar dari kejahatan cyber seperti ini? Apa yang mereka harus lakukan gitu? Halo Tribuners, selamat datang di acara Cakap Sana Cakap Sini bersama dengan saya Steffi. Nah Tribuners, kali ini kita lagi kedatangan tamu yang sangat penting nih, perwakilan dari Komisariat Mafindo Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Halo Kak, bisa perkenalkan dirinya lebih dahulu? Halo Steffi, halo Tribuners. Perkenalkan, aku Eugene dari perwakilan Komisariat Mafindo UKWMS Surabaya. Wah, halo Kak. Nah, aku lihat-lihat dari Instagramnya Komisariat Mafindo KWMS ini kayak ada yang seru nggak sih Kak? Ada yang menarik gitu Kak. Kira-kira ada apa sih sebentar lagi? Oke, Steffi, makasih sebelumnya udah nge-stalk dan kepoin Instagram kami. Jadi, pada besok hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, kami teman-teman dari Komisariat Mafindo UKWMS Surabaya akan mengadakan kegiatan Akademik Digital Lansia atau ADL di Gereja Katolik Salib Suci Paroki Trapodo Sidoarjo. Wah, kayaknya seru banget nih Kak. Bisa diceritain sedikit nggak sih Kak, di-spill sedikit gitu. Kira-kira acaranya itu bakal kayak gimana sih nantinya? Oke, Steffi. Jadi secara singkat, ADL ini adalah wadah bagi para lansia untuk memberikan saran, keluh kesah, dan juga bercerita kepada kami, Komisariat Mafindo KWMS Surabaya, perihal media digital yang sekarang ini mereka gunakan, seperti itu. Wah, menarik banget tuh Kak. Apalagi di zaman sekarang kan teknologi jadi semakin pesat. Jadi biar para lansia itu bisa tahu nggak sih tentang gimana sih cara kerjanya media sosial, gimana cara kerjanya teknologi zaman sekarang. Nah Kak, bisa tolong beritahu nggak sih Kak sedikit aja, mungkin kayak ada 1 atau 2 materi yang bisa di-spill sedikit ke teman-teman yang menonton. Oke, Steffi dan Tribuners. Jadi besok itu kita bakal memberikan banyak topik, nggak banyak juga sih, tapi yang jelas topiknya menarik banget untuk disimak. Nah, salah satunya yang akan aku bahas pada sesi ini yaitu wakuncar. Wah, wakuncar tuh apa sih Kak? Bukannya wakuncar itu waktu kunjung pacar ya? Sebenarnya yang kamu omongin bener sih Steffi, wakuncar alias waktu kunjung pacar. Tapi itu di eranya mama papa kita dulu masih PDKT. Oh Iya. iya. Semenjak berkembangnya zaman, teknologi, arti dari wakuncar ini berbeda. Dan wakuncar ini kerap digunakan oleh berbagai organisasi dengan artinya masing-masing. Nah, salah satunya di kami, Komisariat Mafindo UKWMS Surabaya, menggunakan wakuncar ini sebagai arti dari waspadai, kunjungi, dan juga cari. Wah, menarik banget sih Kak. Tapi kalau misalnya Kakak jelasin kayak lebih detail lagi gitu gimana tentang waspada itu kayak gimana sih Kak? Wakuncar itu adalah bisa dibilang sebagai cara dari kami kepada para lansia agar tidak terjebak atau bahkan jangan sampai terkena kejahatan cyber atau online. Seperti itu, Steffi. Memang seharusnya ini sangat penting ya Kak, apalagi di zaman sekarang, zamannya teknologi itu lagi marak-maraknya dan juga lagi marak kasus-kasus penipuan, kasus-kasus kejahatan cyber yang kayak banyak banget ya kasusnya, terutama di Surabaya. Nah, iya, kenapa di sini kita menargetannya lansia? Karena seperti yang kita ketahui sendiri, kalau misalnya lansia ini tumbuh dan kembangnya bukan di era digital seperti kami. Jadi mereka yang rentan terkena berita hoaks ataupun kejahatan-kejahatan cyber ini. Wah, berarti kalau boleh tahu kira-kira kejahatan-kejahatan cyber yang terjadi di sekitar-sekitar kita itu apa aja sih Kak? Meliputi apa aja sih? Beragam sih Steffi sebenarnya, tapi yang bisa aku jelasin salah satunya itu phishing. Phishing merupakan
Jadi secara singkat aja ya, kayak misalnya ada yang mengirimkan kamu suatu pesan melalui aplikasi pesan, dan orang yang mengirimkan pesan itu seolah-olah adalah akun asli. Misalnya mereka menggunakan profil dari Bank Mandiri, namanya Bank Mandiri. Terus mereka mengirimkan website yang hampir mirip dengan website resmi dari Bank Mandiri. Kemudian itu salah satunya phishing gitu. Wah, berarti buat para teman-teman yang menonton yang misalnya punya mama, papa, atau kakek, nenek, mertua semuanya bisa ikut diberitahu kali ya. Tujuannya Komindo ini buat memberitahu mereka semua supaya mereka itu gimana sih caranya terhindar dari kejahatan cyber itu sendiri. Benar, karena kejahatan cyber ini sebenarnya lumayan gimana ya, sakral, Lumayan berat ya, lumayan vital. menyusahkan Iya, gitu ya, bener Kak. banget. Karena kita gak bisa ketemu dengan pelakunya langsung, pelakunya bisa jadi anonim dan lain sebagainya. Apalagi yang marak-marak ini pinjol ya, itu Oh iya. bahaya banget sih kasusnya. Jangan sampai ya, Kak. Apalagi penanganan kasus buat kejahatan cyber di Indonesia ini bisa dibilang masih kurang ya, Kak. Ya. Benar. Maka dari itu teman-teman Komisariat Mafindo KWMS ini menyediakan tempat buat mengedukasi para lansia supaya terhindar dari kejahatan cyber itu. Benar, bukan hanya mengedukasi, tapi juga kritik saran, berkeluh kesah, karena ini adalah wadah yang tepat bagi para lansia untuk menyampaikan itu semua kepada kita gitu. Benar banget. Kira-kira kalau misalnya ada contoh lainnya itu apa sih, Kak? Ini aku ambil dari kasus pribadi. Maksudnya bukan pribadi sih, lebih ke pengalaman dari orang terdekat aku. Jadi Steffi, di tahun 2022 lalu, omnya aku itu kerja di luar negeri. Kemudian dia dikirimi pesan melalui aplikasi pesan yang mengatasnamakan kalau misalnya orang yang mengirim pesan ke dia itu adalah tetangganya. Nah, orang itu mengirimkan pesan isinya seperti ini, kayak, "Malam Pak, ini ibunya di rumah lagi sakit tadi gini. Terus ini lagi butuh biaya pengobatan." Dan si pengirim itu mengirimkan link yang dimana akhirnya karena udah hektik dan udah panik keadaannya di luar negeri dan istrinya di rumah lagi sakit, tanpa dihubungi terlebih dahulu, akhirnya langsung diklik linknya itu dan damn. Gong. Oh my god. Apa tuh, Kak? WhatsApp-nya langsung ke-hack. Kemudian waktu dicek, ternyata di ATM-nya itu, di rekeningnya maksudnya, itu ada saldo yang masuk sekitar 2 jutaan gitu. Memang nominalnya lumayan, tapi karena dia panik, akhirnya dia cek dong, minta tolong ke kerabat yang ada di rumahnya dia. Waktu dicek, diminta tolong buat datang ke teller terdekat, ternyata rekeningnya dia itu dikirim sama pinjol. Jadi mau nggak mau dibukuin dulu akun dari rekeningnya ini, dan untungnya itu cepat, jadi langsung dibekuin selama beberapa minggu, tapi akhirnya mereka selamat kok, datanya nggak kesebar dan rekeningnya juga nggak kenapa-napa, aman. Untung sih, Kak. Iya. Tapi kalau misalnya ya, Kak, banyak banget kan orang-orang jahat yang nggak terduga banget kan. Mereka kan niat jahatnya tuh pasti ada aja gitu. Kira-kira buat para lansia itu ada pesan apa sih kira-kira supaya mereka itu terhindar dari kejahatan cyber seperti ini? Apa yang mereka harus lakukan gitu? Oke, Kalau Steffi. misalnya mereka mendapatkan misalnya link seperti yang Kakak ceritakan tadi. Oke, Steffi. Ini masuk ya sama topik yang bakal kita bahas ini, yaitu wakuncar. Jadi yang pertama, waspadai. Kita harus banget curiga sama pesan-pesan yang mungkin sedikit ambigu, yang harusnya ini bukan pesan yang seharusnya kita terima, ini bukan seharusnya beneran bank atau beneran lembaganya itu. Jadi pertama banget kita harus mewaspadainya. Kita harus waspadai, jangan sampai kita kayak tergoda untuk ngeklik ataupun nge-share. Dan yang kedua itu
kunjungi. Di sini kita minta tolong kepada para lansia untuk setidaknya bertanya kepada kerabat terdekat, kepada anak, cucu, tetangga, teman, nanya, ini pesannya bener nggak sih? Ini beneran dari ini nggak, dari lembaga ini nggak, gitu. Atau misalnya kayak tadi kasusnya omnya aku, tanya ke keluarganya dulu, ini bener nggak kalau istriku di rumah lagi sakit, ini bener nggak kalau misalnya di rumah lagi ini. Jadi jangan langsung tergoda, jangan langsung aduh panik duluan, jangan. Bener banget tuh, apalagi anak-anak mereka kan biasanya lebih tahu tentang teknologi, lebih tahu tentang keadaan-keadaan di luar sana seperti itu. Jadi yang terakhir ini adalah cari. Di sini kita minta tolong buat para lansia mencari informasinya. Jadi ngecek nih di website resmi kayak di Kompas contohnya, dimana bener nggak sih ini beritanya kayak gini. Nanti kalau udah dibaca, dan pastinya bacanya harus full, nggak boleh baca judulnya doang, harus full. Kalau bisa bacanya jangan satu berita doang, berita lainnya yang serupa. Kemudian jangan lupa di-share. Jadi yang menerima informasinya tuh nggak kita doang, tapi orang lain juga, terutama orang terdekat kita. Biasa di grup-grup keluarga, itu kan seringnya. Biasanya di broadcast gitu ya, Kak. Iya, bener banget. Jadi yang menghindarinya ini nggak cuman dari yang korban maupun yang hampir kena, tapi juga keluarganya juga diberikan informasi gitu. Tuh, dengerin ya teman-teman yang menonton, bisa diberitahu kepada keluarganya, mamanya, papanya, atau mungkin kakek, nenek, dan semuanya, supaya mereka bisa waspada terhadap kejahatan-kejahatan cyber yang ada di luar sana. Oke, Kak Eugene, terima kasih ya atas waktunya, Kak Eugene, udah mau datang dan juga menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kita, memberikan kita semua banyak sekali contoh-contoh kejahatan cyber yang ada di luar sana. Nah, kira-kira kalau misalnya kejahatan cyber ini kejadian gitu sama para lansia, sama kakek nenek, atau mungkin sama orang-orang terdekat kita, itu dampaknya buat mereka itu gimana sih, Kak? Nah, sebenarnya banyak sih, Steffi. Bisa paling krusialnya adalah data pribadi yang kesebar. Itu data pribadi mencakup banyak sih, bisa NIK, nama, kemudian tanggal lahir, dan yang paling fatal adalah alamat. Karena belakangan ini aku dengar di Twitter itu ada ramai di Jogja, jadi banyak rumah-rumah yang dikirimin paket, sedangkan kita tuh aslinya si korban ini nggak mesan paket sama sekali, dan paketnya tuh COD, bayangin. Jadi kita harus bayar. Tapi lebih plot twistnya lagi, ternyata isi paketnya tuh barang-barang terlarang, entah itu narkoba. Iya. Gitu. Jadi alamat itu yang paling penting menurut aku, jangan sampai kesebar gitu. Berarti dari kejahatan-kejahatan cyber ini teman-teman itu harus waspada karena bisa mengakar, menyebar ke kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Bener banget. Dan bahkan bisa jadi korbannya tuh nggak cuman si korban, tapi bisa ke kerabatnya, ke anaknya, atau pasangannya, bahkan temennya. Iya, itu bahaya banget. Berarti podcast ini nggak cuman buat para lansia, jadi buat teman-teman yang masih muda juga harus nonton podcast ini dong berarti ya. Bener banget. Nah, terus gimana sih caranya supaya para lansia itu bisa melindungi privasi mereka, data-data pribadi mereka dari kejahatan-kejahatan cyber yang terjadi di luar sana. Jadi gimana sih caranya mereka supaya bisa menyimpan data-data pribadi mereka itu supaya secara efektif itu bagaimana caranya? Selain dari wakuncar yang udah aku jelasin tadi, mungkin salah satunya adalah minta tolong ke anak, ke cucu yang lebih mengerti media digital. Jadi minta tolong ke mereka, terutama password itu penting banget. Karena kalau misalnya password itu kesebar, kan otomatis datanya bisa kebongkar. Terus datanya bisa disalahgunakan dan lain sebagainya. Jadi bisa minta tolong
ke kerabatnya untuk bikinin akun, bikinin password. Terus juga passwordnya itu bisa disimpan, entah itu dicatat di bukunya sendiri gitu. Jadi data pribadinya itu gak bakal kesebar. Dan kalau misalnya pun para lansia ini lupa, bahkan kadang gak cuma lansia sih yang lupa, bahkan aku juga sering lupa sama passwordku sendiri. Kak. Jadi ada baiknya kita tuh dicatat gitu, entah itu password akun ini, akun itu, dicatat aja. Jadi gak ada kemungkinan yang bakal kesebar gitu. Nah, Kak, aku juga ada satu lagi nih yang mau aku tanyain. Karena waktu itu kan saudara aku sempat mendapatkan kayak kiriman-kiriman kode OTP gitu. Tapi waktu itu kayak ada setelah ada kiriman kode OTP tersebut, ada seorang yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai seorang pegawai gitu. Dan mereka bilang kalau misalnya kode OTP-nya itu salah kirim dari customernya mereka ke nomor-nomornya saudara aku gitu. Nah, itu itu bisa jadi termasuk kejahatan cyber atau enggak sih, Kak? Tentu dong kejahatan cyber, karena kan itu terjadinya di bidang digital toh. Jadi apapun itu yang bersangkutan dengan media digital, terutama yang tadi aplikasi chat itu juga termasuk. Jadi kalau misalnya banyak sih ini, aku sempat baca di salah satu portal berita, itu ada berita yang menjelaskan tentang salah satunya yang hampir mirip seperti yang Steffi jelaskan tadi. Ada yang mengirim kode OTP, kemudian waktu dicek dan dikirim sesuai dengan arahannya, ternyata itu adalah kasus penipuan, kasus yang akhirnya akunnya kehack, datanya kesebar gitu. Waduh, untung aja itu aku kemarin saudaraku nggak sampai kayak mengecek dan juga menuruti permintaannya dari si pegawai tersebut. Nah, jadi berarti untuk kejahatan cyber ini juga bisa terjadi di berbagai media sosial kan ya, Kak, berarti. Nggak cuman WhatsApp aja kan ya. Bener, gak cuma di WhatsApp sih, biasanya di ini e-commerce contohnya. Sebenarnya gak harus kayak di aplikasi chat. Contohnya kayak kalian Steffi beli barang di e-commerce, terus udah bayar, tapi ternyata yang datang nggak sesuai sama yang digambar. Bener banget. Itu juga sama, namanya penipuan, kejahatan online. Bener banget itu. Pak Polisi, tolong tangkap semua itu ya, Pak ya. Untuk para lansia ini tuh harapannya gimana sih, Kak, ke depannya supaya mereka itu bisa kayak lebih waspada lagi terhadap adanya kejahatan-kejahatan cyber gitu. Oke, aku ulang lagi. Bener. Wakuncar. Waspadai, Kunjungi, pacar. cari. Cari dong. Oke. Jadi memang pertama itu harus waspada. Kita harus banget curiga sama pesan-pesan ataupun misalnya di harganya kok murah banget. Padahal kalau di toko offline harganya mahal, tapi di toko online harganya murah. Waduh, itu berarti teman-teman lansia Wajib untuk waspada, untuk curiga. Emang bener sih? Emang iya? Emang iya? Emang iya? Apa iya ini barangnya asli? Padahal harga aslinya berjuta. Tapi ketika lihat di online harganya puluhan ribu, kayak nggak mungkin gitu, Steffi. Jadi harus pertama curiga dan waspada. Waspada terhadap siapapun yang misalnya mengirimkan tautan link, mengirimkan apapun yang pokoknya waktu mereka itu tidak mengenal seseorang tersebut, tidak mengenal kayak misalnya sebuah perusahaan itu tidak terkenal, itu patut dicurigai kan ya, Kak ya? Bener banget, patut untuk dicurigai. Apalagi akun-akun, biasanya akun TikTok tuh yang mengatasnamakan lembaga tertentu, misalnya mengatasnamakan Mandiri bla 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 bla, ngechat lewat direct message kayak ini ibu minta tolong untuk klik link ini. Padahal sebenarnya itu bukan akun aslinya Mandiri kan. Iya. Yang mana akun asli itu udah pasti terverifikasi.
gitu, Oh Steffi. iya, apalagi sekarang tuh lagi marak-maraknya AI ya kan Kak. Jadi sekarang tuh suara itu bisa dibuat oleh artificial intelligence gitu sendiri. Jadi misalnya kayak misalnya bapak atau ibu itu cuman punya 2 anak, tapi tiba-tiba ada telepon yang mengatakan bahwa ibu aku ini anakmu yang ketiga yang hilang dari lahir itu loh. Ngawur Gitu, ya. makanya atau mungkin kayak ada anaknya bapak atau anaknya ibu yang tinggal di luar kota atau luar negeri dan mereka itu telepon itu menggunakan suaranya anaknya mereka, cuman waktu dicek itu adalah suaranya dari artificial intelligence. Iya, padahal aslinya anaknya nggak kenapa-napa ya, Steffi. Benar. Nah, Kak, kira-kira untuk membedakan suara asli manusia dan juga suara dari artificial intelligence itu gimana sih caranya, Kak? Nah, aku sempat baca dan sempat ngelihat juga di Twitter rame. Ya hampir sama kasusnya yang kayak Steffi jelasin. Sebenarnya ada perbedaan, namun nggak signifikan, yaitu dari pengejaan, spellingnya. Mereka terlalu perfect untuk AI. Sedangkan ada satu juga sih, logatnya. Jadi kalau misalnya kita ngomong biasa gini kan, ada logatnya, ada. Benar. Sedangkan Iya, kalau ada AI itu lembut gitu. benar ada penekanannya yang pasti. Sedangkan kalau AI itu datar kayak Iya, karena mereka itu soulless ya, Kak. betul Ya. sebakal. Tidak mempunyai jiwa. Bener banget tuh. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kerabat atau orang-orang tua di sekitarnya bisa dibilangin juga kalau misalnya suaranya AI itu mereka itu cenderung nggak mempunyai jiwa. Jadi mereka itu kayak berusaha untuk mengikuti suaranya manusia asli. Cuman perbedaannya adalah jarak dan suaranya itu terlalu sempurna. Padahal waktu kita ngomong itu biasanya ada beberapa yang kayak missing gitu ya. Bener. Dari Ada beberapa nadanya. yang missing, ada nadanya, penekanannya. Sedangkan kalau di AI itu nggak ada. Oke. Kak Eugene, terima kasih atas waktunya ya hari Terima ini. kasih kembali Steffi. Karena sudah menyempatkan waktunya di sini. Nah, buat teman-teman semuanya yang punya kerabat-kerabat, punya orang tua di sekitarnya yang mungkin tertarik dengan gimana sih cara penanganan masalah-masalah cyber, kejahatan cyber itu gimana sih caranya, bisa kontak ke Kak Eugene. Di mana nih, Kak? Di IG-nya Komisariat Mafindo UKWMS Surabaya. Bener banget. Dan jangan tuh. lupa untuk datang kegiatan Akademik Digital Lansia atau ADL pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di Gereja Katolik Salib Suci Paroki Tropodo Sidoarjo. Bener banget tuh, biar buat teman-teman semua yang mau ketemu sama Kak Eugene, mau kenalan sama Kak Eugene lebih jauh juga, bisa datang juga ke acaranya. Oke, kalau makasih gitu Steffi. kita tutup dulu ya Kak hari ini Kak. Buat teman-teman juga yang mau yang masih kepo banget bisa langsung datang aja ke acaranya di tanggal 26 ya Kak ya. Benar. Oke, kalau gitu aku Steffi dan juga Eugene di sini. pamit undur diri dulu. Terima kasih. Bye bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.